إخواني من الأنبياء والمرسلين الأولياء والشهداء والصالحين صحابة والتابعين والعلماء المصنفين شيخ حضرة الشيخ القادر الجيلاني وشيخ حضرة الإمام في هذا المجلس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad qilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad qilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad qilati adrikni ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Amin ya Allah. Allah ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Amin ya Allah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minan lahwani muqtahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus orang-orang tua kita, Bapak Haji Selamat Astono, Bapak Haji Subhan Hamidi, Bapak Haji Suyati yang kami hormati, Bapak RT Jamaluddin, Bapak Ustadz Cecep, Bapak-bapak semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tetap iman wal Islam, dan semoga amaliyah kita sehari-hari dihitung oleh Allah sebagai amal
menerima ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat ring salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya nanti di hari yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul udma, syafaat yang agung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini adalah kitab Daqaiqul Akhbar tentang penciptaan Nabiullah Nabi Adam alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah bahas tentang penciptaan organ-organ tubuhnya Nabiullah Adam. Termasuk kenapa Allah menciptakan tangan kiri, tangan kanan, ya. Tangan kiri kemarin kita sudah bahas bahwasannya ketika Allah menciptakan tangan kirinya Nabi Adam, yaitu min turabi Faris, dari tanah Faris. Faris itu mana? Uzbekistan ya. Faris mana? Prancis ya, Prancis. Jadi tangan kirinya itu dari Prancis. Makanya kalau Prancis menangkan sepak bola ya. Sepak bola menang enggak itu Prancis? Min farisin syarat maudhi'at thaharati, maka menjadi tempat untuk bersuci. Tangan kiri itu untuk bersuci, untuk bersihin sesuatu yang kotor. Wal istinja'i dan cebok. Jadi kalau tangan kiri dipakai untuk cebok, itu dari Nabi Adam. Makanya sampai sekarang tetap tangan kiri dipakai untuk cebok, untuk hal-hal yang kotor. Seandainya dulu nggak diajarkan seperti itu, mungkin sekarang ceboknya pakai tangan kanan ya. Nah ini sekarang dirubah sama orang-orang yang orang-orang yang nggak beragama. Sekarang ceboknya pakai tangan kanan karena pakai tisu, kan ya, pakai tisu. Jadi kalau cebok pakai tisu itu bukan ajaran agama sebenarnya. Cuma ada alternatif ketika kita nggak ada air, maka boleh pakai tisu atau pakai batu. Kalau nggak ada air, sekarang banyak air, pakai tisu, nggak mantap. Kalau kita itu istinja cebok kok pakai tisu, ya kurang mantap. Ya kayak masih ada bekas kotor gitu ya. Jadi, istinja itu pakai tangan kiri. Itu memang dari nasnya dari sana sudah dari zaman Nabi Adam. Kalau cebok pakai tangan kiri, bersuci untuk bersihin sesuatu pakai tangan kiri. Lah, tangan kirinya Nabi Adam diciptakan dari tanah Paris. Tanah Paris. Walamma kanat batnuhu, ketika Allah menciptakan perutnya Nabi Adam, walamma kanat batnuhu min Khurasan, dari tanah Khurasan. Dari tanah Khurasan itu dari Baghdad, dari daerah mana? Irak lah. Syarat maudhi al-ju'i, syarat maka menjadi apa itu perutnya menjadi maudhi al-ju'i, tempatnya lapar. Bapak-bapak kalau lapar yang protes mulut apa perut? Perutnya kerucuk menunjukkan lapar. Jadi kalau lapar itu sinyalnya dari perut.
Perutnya lapar, kerucuk-kerucuk minta makan. Itu sudah dari zaman Nabi Adam. Makanya kita itu harus bersyukur bisa punya rasa lapar, itu bersyukur, Pak. Coba kalau kita nggak punya rasa lapar. Makanya rasa itu penting. Rasa lapar itu penting ya. Ada yang nggak punya rasa lapar malah masuk rumah sakit. Ya tahu-tahu mati. Tahu-tahu kurus karena dia lapar. Perut itu kalau nggak lapar itu bahaya malah. Makanya Allah menciptakan perutnya Nabi Adam itu sebagai tempat lapar. Kalau lapar protes, ditransfer ke otak, mulutnya ngomong, "Bu, makan." Gitu kan ya? Gitu kan? Proses pertamanya dari perut kerucuk lapar. Ini protes, ini nggak ngomong kan, yang ngomong mulut, ditransfer ke otak, setelah otaknya nyuruh mulut ngomong, "Bu, ada makanan apa enggak?" Itu nah, kalau Siti Aisyah dulu ditanyain sama Rasulullah, "Aisyah, ya Humairah, istriku, ada makanan enggak hari ini?" "Ya Rasul, nggak ada makanan." "Ya udah, saya tak puasa." Itu Rasulullah. Kira-kira orang Pondok Cabe begitu nggak? Apal justru malah ngamuk, marah-marah ya? "Bu, ada makanan enggak?" "Nggak ada." "Ya nggak ada, Pak." "Ya udah, saya tak puasa." Begitu kan? Orang sini begitu kan? Ya, nggak ada makanan, saya niat puasa. Makanya puasa sunnah itu niatnya bisa siang hari. Bisa niatnya itu puasa siang hari. Seandainya kita habis subuh, mau ngopi, kopi habis. Mau makan, nggak ada makanan. Tanya istrinya, "Bu, ada makanan nggak?" "Nggak ada, Pak. Duit habis." "Ya udah, saya tak puasa." Wah, keren banget itu kalau begitu. Ya. Subuh mau ngopi gak ada kopi, mau rokok gak ada rokok, mau rebus pisang gak ada pisang. Ya Allah, ya udah puasa itu Rasulullah. Makanya perut itu sebagai tempatnya lapar. Makanya kalau lapar otomatis perutnya minta makan, jangan diabaikan. Sering ya, kalau orang itu sering ngabein perut lapar, minta makan gak dikasih makan, akhirnya sakit ya kan, asam lambung naik, ya kalau nggak kuat jantungnya mati, gitu loh Pak, stroke dan lain sebagainya. Itu sudah ada porsinya masing-masing. Perut kita itu sudah ada sensor, Pak. Sensornya luar biasa. Kita itu sensornya luar biasa perut. Bapak-bapak sakit kepala, ya kan? Kepala pusing, pening, panas badan. Seharusnya yang diobatin kan kepalanya. Kenapa kalau minum obat masuknya perut? Karena memang perut ini sensornya luar biasa, yang bikin Allah. Kalau kita menghayati diri kita, Pak, menghayati diri kita itu sangat luar biasanya manusia. Luar biasanya. Perut ini isinya kayak gini, nanti transfer kemana-mana. Jadi organ tubuh kita, kepala pening, minumnya oskadon. Oskadon larinya ke perut. Memang langsung kepala? Enggak. Tapi di sini sensornya luar biasa, ngobatin penyakit pening, ngobatin penyakit pilek. Itulah made in Allah yang tidak bisa ditiru manusia. Ya, manusia ini loh, manusia itu nggak bisa dibikin. Sama manusia nggak bisa. Amerika aja gagal bikin apa? Bayi kloning apa bayi apa itu? Bayi tabung, gagal. Karena memang luar biasa prosesnya. Waktu penciptaan Nabi Adam itu luar biasa prosesnya. Itu masih belum ketika memasukkan roh ke jasad. Masuknya roh ke jasad luar biasa, nanti ada ini. Luar biasa. Jangan macam-macam. Kita itu sehat itu alhamdulillahnya yang banyak. Masya Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah banyak sekali di dalam tubuh kita. Lapar ya so ngomong, perutnya kita lapar ngomong, mulutnya ngomong lapar. Ya Allah.
Nih perut. Walamma kanat auratuhu, walamma kanat walamma kanat, dan ketika Allah menjadikan auratuhu, auratnya Nabi Adam, ketika Allah menjadikan auratnya Nabi Adam, aurat laki-laki itu bainas surah warrukbah, yang paling penting kelamin depan, kelamin belakang, itu aurat paling besar, makanya ditutup. Jangan sampai aurat itu dikeluarkan. Sosmed bahaya itu, masya Allah. Aurat diumbar. Nih lah ya. Untuk apa aurat itu? Min turabi Babila, dari tanah Babilonia. Tanah Babilonia, Mesir, daerah Mesir. Sorot maudi asyahwati, sorot maka menjadi apa, aurat itu maudi asyahwati, tempatnya syahwat. Aurat itu tempatnya syahwat. Makanya rata-rata kalau bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau melihat aurat syahwat. Ya, ada syahwat ya. Kalau nggak syahwat berarti nggak normal. Lihat auratnya perempuan syahwat. Itu memang dari zaman dulu. Makanya Nabi Adam diciptakan oleh Allah, habis itu diciptain Hawa, ada auratnya Nabi Adam, akhirnya syahwat. Nah, ini sudah nas dari sana. Kita ada keinginan, ada kemauan, ada hasrat kepada lain jenis kita. Itu sudah takdirnya, sudah nasnya. Ini sudah hukum alam. Dari Nabi Adam, Pak. Dari Nabi Adam. Makanya diciptain syahwat. Aurat ini penting, ditutup. Laki, perempuan. Laki itu daerah dari perut, dari pusar sampai ke dengkul. Ini ditutup. Pusar sampai dengkul ditutup. Jangan ngomong biasaan. Kalau kebiasaan itu, siapa tahu ada orang yang liatin aurat kita terus syahwat. Dosa kita. Bahaya. Makanya dianjurkan untuk kita itu ditutup benar aurat kita. Kalau memang kita nggak punya celana yang panjang, ya celana komprang nggak apa-apa. Yang di bawah dengkul itu, kayak orang-orang dulu. Itu memang anjuran dan aturan agama. Kalau auratnya perempuan, semuanya tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya pakai kerudung, itu memang syariat. Gitu ya. Nah, aurat ini bahaya. Timbulnya syahwat karena melihat aurat. Lihat aurat itu bahaya loh ya. Jangan anggap biasa. Setan itu pinter kok. Ustaz, saya itu udah biasa pakai celana pendek. Siapa yang syahwat sama saya? Loh, belum tentu, setan kok. Nanti ada orang yang melihat terus syahwat, kita yang dosa. Nih, wal gili dan unek-unek. Tempatnya unek-unek itu, aurat itu diciptakan sama Allah sebagai tempatnya syahwat, dan unek-unek itu apa ya? Unek-unek bahasa Indonesia ya, unek-unek. Ya unek-unek ya. Unek-unek. Jadi unek-uneknya ada unek-uneknya. Walagosi dan bawor. Bawor itu apa? Bawor. Aku bingung bawor itu. Ya semacam keinginan ya. Sama bawor itu kayak semacam keinginan apa? Ya mirip unek-unek lah. Jadi unek-unek ini karena memang ada auratnya. Aurat itu tempatnya syahwat, tempatnya unek-unek, tempatnya keinginan. Makanya syahwat itu diatur, Pak. Boleh, wajib kita punya syahwat. Nggak punya syahwat, bahaya, Pak. Kita nggak punya syahwat, nggak bisa makan. Syahwat makan, syahwat minum, keinginan-keinginan. Ya ini harus ada. Makanya diciptakan aurat. Nah, wajib juga
ketika seseorang itu mau beribadah wajib menutup aurat. Auratnya harus tertutup. Ini Pak ya, insyaallah. Ini ternyata mulai nas ini dari zaman Nabi Adam. Walamma kanat admuhu, ketika Allah menciptakan tulangnya Nabi Adam diciptakan tulang min turabil jabali, dari tanah gunung. Soro maudi as-sulbati, yaitu menjadi tempatnya keras. Tulang itu keras. Loh, itu dari tanah gunung, Mbak. Allah menciptakan tulang-tulangnya manusia itu dari tanah gunung. Kalau tanah gunung itu jadi tulang semuanya. Nah, tempatnya keras. Nggak ada tulang yang empuk, kecuali tulangnya ayam 40 hari itu empuk. Tapi kalau tulangnya ayam kampung keras. Makanya kemarin bapak-bapak motongin tulang kambing, keras nggak tulangnya? Keras ya? Ya, tulangnya manusia itu diciptakan dari tanah gunung, dicomotin dikit-dikit. Gunung di dunia ini, di bumi, dicomoti, setelah itu dijadikan tulangnya Nabi Adam, biar keras. Kalau nggak ada tulangnya, tubuh ini nggak ada tulangnya, bahaya Pak. Lemes. Walamma kana, Ustadz lah ini nggak ada tulangnya tapi keras, ada, ya ada, ya. Nggak ada tulangnya tapi keras, bisa keras. Walamma kana qalbuhu, walamma kana, dan ketika Allah menjadikan qalbuhu, hatinya Nabi Adam min turabil firdausi, dari tanah surga Firdaus. Wah, hatinya manusia ini diciptakan dari tanah surga. Tanah surga Pak, hati Pak, makanya dikotorin. Sebagai apa? Soro maudi al-imani, yaitu menjadi tempatnya iman. Tempatnya iman itu di hati, karena hati diciptakan dari tanah surga Firdaus. Hati ini Pak, kalau di dalam tubuh ini hati ini apa ya? Ya semacam jantung lah, jantung kita. Jadi jantung ini kalau nggak ada, ini ternyata jantung dari tanah surga Firdaus. Makanya macam-macam, bentuknya pun macam-macam. Tangan juga ini dikira sama, beda-beda ini tangan ini. Kenapa? Ketika kita itu memegang tangan kiri sama dengan tangan kanan, kualitasnya beda. Karena memang tanahnya beda. Tangan kanan ketika kita nyemplupin makanan atau megangin makan cepat basi, tangan kiri beda. Sayapnya lalat aja beda juga, kanan sama kiri. Lah manusia juga gitu. Lah manusia ini termasuk hatinya manusia diciptakan dari tanah surga Firdaus. Makanya jangan dikotorin. Hati kalau kotor bahaya ini. Ini dari surga loh. Hati ini diciptakan oleh Allah dari tanah surga. Surganya tinggi lagi, Firdaus. Dari tanah surga Firdaus. Insyaallah. Tempatnya iman. Hati itu tempatnya iman. Iman itu di hati, bukan hanya di mulut. Memang ikrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wajib itu. Orang yang beriman tidak hanya di batin aja, tapi diucapkan dengan lisan. Wa ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Iman tempatnya di hati. Makanya kalau kita itu nanti di akhirat, Bapak Ibu, kita semuanya itu nanti yang dihisap hati kita, filenya baik atau jelek. Jasanya udah hancur. Ustaz, nanti kan ditumbuhkan lagi. Iya, ditumbuhkan lagi. Tapi tergantung amal kita. Nanti setelah yaumul ba'as. Yaumul ba'as itu
hari dibangunkan manusia itu tergantung amal kita. Gitu ya Pak. Nanti dibangunkan lagi. Yaumul Ba'as itu hari kita itu nanti dibangunkan kembali. Dibangunkan ada yang numbuh rata, ada yang enggak. Tergantung amal kita di dunia. Makanya di dalam tubuh manusia itu ada sekecil biji seperti kedelai yang tidak akan pecah sampai kiamat. Posisinya berada di ujung apa? Pokoknya kalau ayam dibrutu lah, brutu, di sini Pak. Kalau nggak percaya belikan ada kan? Ada. Itu nanti akan numbuh lagi sampai nanti dibangunkannya manusia semua itu adalah yang numbuh itu seperti kacang kedelai di dalam tubuh kita ada. Tubuh kita hancur ini, sudah hancur jadi tanah semuanya. Lah ini nanti biji ketika sudah dibangunkan akan tumbuh seperti toge. Kita itu tumbuh lagi ya, klutuk kayak toge. Pak Larno ntar numbuh, klutuk lengkap enggak? Karena amalnya bagus lengkap enggak? Kalau amalnya enggak jelek, kalau enggak bagus, ada yang seperti anjing, ada yang seperti babi, ada yang perutnya ntar sampai ke tanah. Oke, jalan pakai tanah, perutnya bisa itu nanti. Hati-hati ya. Itu yaumul ba'ats. Itu belum kiamat loh. Belum di akhirat. Ini baru yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats setelah yaumul barzah. Hari kuburan, habis itu nanti bangunkan, setelah dibangunkan dikumpulkan di alam padang mahsyar, di padang mahsyar. Oh, itu masih perjalanan kita masih jauh loh Pak ya. Dunia itu sebentar. Makanya dunia ini sebentar Pak. Makanya jaga iman kita. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Coba sekarang kita bagi berapa menit ukuran di akhirat. Seumpamanya kita itu di dunia itu umur 100 tahun. Satu hari 1000 tahun. Satu hari akhirat itu 1000 tahun. 1000 bagi 10 cuma 10 menit. Hidup kita itu 10 menit ukuran akhirat. Kayak lama banget kan? 10 menit. Itu kalau 100, kalau 80, 8 menit. Kalau 50, 5 menit. So, makanya orang dulu itu mengatakan orang hidup itu seperti mampir ngombe. Mampir ngombe ya? Mampir minta minum bentar. Nggak lama kok dunia ini. Ya Allah. Kayak gitu kok nggak inget sama Allah. Bahaya. Hati-hati ya, hati-hati. Mumpung kita di dunia, ayo banyakin amal soleh kita. Nanti buat teman kita nanti di kuburan. Di kuburan ini butuh teman. Imannya, pertama imannya yang kuat. Terus syariat-syariat yang diperintah sama Allah dilaksanakan di dunia. Aman dah. Kan sering saya mengatakan kan, tazawwad qorinan min fi'ali fa innama qarinul fata fil qabri makana ya'malu. Itu syairnya begitu. Carilah teman nanti untuk nemenin kita berada di alam barzah kubur. Apa temannya? Apa yang kita kerjakan di dunia akan jadi teman. Qarinul fata fil qabri makana ya'malu. Jadi teman yang ada di dalam kuburan adalah sesuatu yang kita kerjakan ketika masih hidup. Nanti jadi khairul fata. Khairul fata itu menjadi pemuda yang selalu menghibur kita di dalam kuburan. Wah, sudah nggak ada dangdut Pak, sana. Ya kan, di dalam kuburan nggak ada dangdut, nggak ada campur sari. Khairul fata. Tapi itu gerbang akhirat ya, kuburan itu gerbangnya akhirat. Makanya iman kita yuk ditata. Kemarin kan sudah saya bahas, kita itu syahadat itu yang benar. Syahadat itu ada 7 macam. Nah, itu bukan untuk kita
merubah syahadat, tidak. Inti syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang patut saya sembah kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah artinya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Itu yakinin dalam hati. Pegang sampai mati. Dia mati. Jangan sampai ini berubah. Pokoknya pokok Allah semuanya. Yang jalanin Allah. Wong raga ini juga yang bikin Allah. Ya kan? Raga ini yang bikin Allah, mau diminta kapanpun urusan Allah. Roh juga punyanya Allah, mau diambil kapanpun urusan Allah. Ini keimanan di dalam hati kita. Jangan sampai goyah. Ini syahadat itu penting. Syahadat itu persaksian. Saya bersaksi. Saksi itu bukan hanya lewatin mata. Saya bersaksi, ya kayak saksi di dalam persidangan, enggak. Di dalam hati kita, aktakidu, saya meyakini, yakin benar-benar, aktakidu anallaha wahidun. Saya yakin Allah itu cuma satu, yaitu Allah. Tuhan saya itu cuma satu, yaitu Allah. Itu yakin. Jangan sampai punya keyakinan yang lain. Semuanya ini karena Allah. Hidup ini karena Allah. Yang ada cuma Allah, kita nggak ada, hakikatnya nggak ada. Gitu lah. Akhirnya ada. Kalau kita merenungin, masya Allah, hidup dari dulu kayak begini, nanti terus akhirnya pindah alam, habis pindah alam ya nanti pindah alam lagi, ya Allah. Dan amal kita yang baik, jangan terjerumus di dunia. Banyak orang yang terjerumus di dunia. Kita itu penduduk surga, Pak. Kita itu penduduk surga. Nanti suatu saat akan dimasukkan ke surga, kecuali yang nggak mau. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ini hati. Syahadat itu tempatnya di hati. Tempatnya syahadat ya. Tempatnya kita itu iman kepada Allah. Hati kita jaga. Syahadat raga. Raga ini semuanya ujung rambut sampai ujung kaki, ini raga namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raganya kita sudah iman. Raganya iman. Lah, menembus lagi ke hati. Syahadat hati. Hatinya ini ya tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi intinya hati ini asyhadu alla ma'buda illallah. Saya bersaksi bahwasanya yang patut, yang pantas saya sembah hanya Allah. Yang lain nggak saya sembah. Sekarang itu banyak orang yang nyembah orang kaya itu loh, banyak. Nyembah orang kaya itu banyak banget manusia. Lebih takut sama orang kaya daripada Allah. Makanya terjadi sebuah hal-hal yang melanggar syariat karena takut sama manusia. Jangan. Ayo nyembahnya Allah. Kita sembah Allah, benar. Gak ada yang lain saya sembah. Pokoknya pokok sampai mati Allah. Udah aman. Hati kita udah aman ini. Raga aman, hati kita aman. Tapi belum tentu rohnya aman. Nah, makanya ada syahadat roh. Roh ini ada syahadat. Makanya kenapa sih orang itu kadang-kadang iman itu yang kus wa yanzid, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, karena rohnya enggak syahadat. Roh ini syahadat. Dulu itu syahadat. Roh itu ketika berada di alam roh, manusia ini di alam roh, rohnya di alam roh, masih di karantina, ditanya sama Allah, alastu birabbikum. Hei roh, kamu tahu siapa saya? Itu roh itu. Sebelum dimasukkan ke raga kita. Jawabnya bila? Qalu bala syahidah. Ya, saya menyaksikan engkau adalah Tuhan saya. Itu roh. Tapi kenapa? Ketika roh itu sudah dimasukkan ke raga, banyak yang lupa.
Nih, kendala juga ini, masalah ini harus dikupas. Kenapa sih ketika roh itu masuk ke dalam raga banyak yang lupa sama Tuhan, banyak yang lupa sama Allah? Kenapa? Ingat-ingat, di dalam raga kita ada nafsu. Disitulah kita nggak bisa mengendalikan nafsu. Rusak kita. Roh itu iman asalnya, aslinya iman, aslinya. Gara-gara masuk ke dalam tubuh kita, banyak roh yang nggak mau beriman karena apa? Dikuasai sama nafsu. Sama nafsu. Nanti bisa dibedakan mana hati, mana nafsu. Rohnya beriman. Lah syahadatnya roh bagaimana? Asyhadu alla maujuda illallah. Saya bersaksi bahwasannya yang wujud itu hanya Allah. Ya, gak ada yang wujud kecuali Allah. Kita itu gak wujud, Pak. Intinya dan sebenarnya kita itu, Pak, ya, kita ini aslinya gak ada. Aslinya ya. Aslinya semuanya selain Allah nggak ada. Aslinya. Nanti tidak diadakan sama Allah. Aslinya nggak ada, diadakan, nanti kembali nggak ada. Ya apa enggak? Bapak kita, ibu kita dulu ada, sekarang ada nggak? Terus gimana sekarang? Mau tahu kita gimana? Udah nggak ada. Kita itu aslinya nggak ada, kembali nanti nggak ada, di dunia ini hilang, kita ada. Tinggal kenangan. Ya, tinggal anak cucunya ngekholin seperti Haji Hamidi tadi, khol, sudah tinggal ngekholin. Udah Pak Haji Solikin udah nggak ada. Dunia ini silang. Kok aslinya nggak ada? Yang ada cuma Allah, yang wujud Allah. Kita itu nggak ada, diadakan sama yang maha ada. Nanti kita kembali tidak ada. Nggak ada lagi. Makanya ketika mumpung kita ada di dunia ya, kita mumpung ada di dunia, ayo ibadah yang rajin. Yang asalnya nggak bisa, ayo kita bisa belajar terus, imannya dipupuk terus, tambahin terus, berbuat yang baik, amal yang baik, aman nanti di akhirat. Ngerti? Pasti itu aman. Ya, ya Allah, tempatnya apa? Hati. Iman itu tempatnya hati. Nah itu syahadatnya roh. Nah syahadat di dalam roh itu ada sukma. Ada sukma. Ngerti sukma ya? Sukma itu penting. Kita kadang-kadang mengabaikan hal seperti itu. Sukma itu ketika kita tidur, kenapa orang itu mimpi? Seakan-akan kita tidurnya pondok cabe, mimpinya Wonogiri. Lo bayangin deh kan? Mimpi, itu sukma kita jalan-jalan Pak. Soalnya. Karena kalau seumpamanya orang itu tidur itu seperti orang mati, an-naum shibhul maut. Jadi orang tidur itu seperti mati. Dipanggil nggak denger, ya orang tidur. Itu sukmanya hilang, jalan-jalan. Makanya orang itu mimpi. Mimpi itu tidak hanya kembang tidur, kadang-kadang jadi ilham, tergantung tidurnya. Kalau tidurnya benar sesuai dengan syariat, dalam keadaan suci, itu mimpinya jadi ilham. Tapi kalau habis kencing langsung tidur, nggak wudhu, nggak apa, mimpi ketemu mak lampir, ya. Mimpi itu sukmanya jalan gitu. Semuanya. Lah kita bisa komunikasi sama orang yang telah meninggal pun bisa komunikasi, sukma, bisa komunikasi. Sukmanya bisa. Saya itu masih ingat ya. Waktu saya masih pesantren, Gus Dur itu ceritanya Gus Dur ya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu datang dari Jakarta. Tahu-tahu berada di makamnya Mbah Hasyim Asy'ari. Baca kucul gitu. Tahu-tahu santri itu ribuan kan santrinya. Tahu-tahu ngumpul semuanya di baru ternyata Gus Dur datang.
langsung duduk. Saya kan pas zikiran berada di makamnya Mbah Hasim. Baca Quran saya kan setiap hari baca Quran di depannya makamnya Mbah Hasim. Baca. Tahu-tahu Gus Dur brok duduk. Dia tak kira itu baca tahlil, baca zikir. Malah ngomong enggak nggih. Ayo coba. Kenapa? Logikanya enggak masuk akal. Kok nggih? Kirain baca Fatihah, malah nggih. Nggih, Mbah, nggih. Baca cuma pelan nggih. Cuma kedengeran. Saya karena di sampingnya. Nggih. Sukmanya jalan, Pak. Ini benar ya, hati-hati ya. Benar, sukma ini penting. Syahadatnya apa? Syahadat sukma itu asyhadu an la ya'rifa illallah. Asyhadu an la ya'rifa illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada pengetahuan kecuali pengetahuannya Allah. Ilmu ini punyanya Allah semuanya. Punyanya Allah. Manusia itu keadaannya bodoh. Manusia aslinya manusia itu bodoh. Cuma dikasih ilmu Allah. Berarti ilmunya Allah. Doluman jahula ya manusia itu. Manusia itu doluman jahula. Udah dolim bego. Aslinya manusia. Terus diisi ilmu, ilmunya Allah masuk. Jadi semuanya punya Allah. Gitu. Makanya kalau kita punya ilmu jangan sombong. Hati-hati punyanya Allah. Sukma ya, itu sukma. Sukmanya harus syahadat. Kalau kita kembalikan bahwasanya semuanya ini kita pengetahuan, kita tahu bahwasanya ini miliknya Allah, nggak bakal sombong. Kenapa orang itu sombong? Karena dianggap punyanya dia. Kenapa manusia itu sombong? Karena dianggap bahwasanya raga ini nggak ada yang menghidupkan, karena yang menghidupkan dirinya. Akhirnya sombong. Persis kayak Raja Fir'aun itu. Fir'aun itu sombong karena apa? Menganggap dirinya itu Tuhan. Ya. Lah, sukma kita kalau kita syahadat bahwasannya kita itu bisa tahu itu karena punyanya Allah, nggak akan sombong. Pinternya kayak apa, nggak akan sombong. Nggak mungkin sombong. Orang yang pinter itu nggak sombong. Enggak. Anggap anak kita aja nggak sombong. Bahaya. Orang yang pinter sombong, bahaya. Itu lambat, cepat atau lambat akan dijewer sama Allah. Orang yang sombong, jewer sama Allah. Ya, itu sukma. Syahadat rasa, kita punya rasa, Pak. Manusia semuanya punya rasa. Rasa senang, rasa benci, dan lain sebagainya. Ini harus syahadatin, ilmuin. Diilmuin. Rasa ini diilmuin. Kalau rasa ini nggak diilmuin, kebablasan nanti. Akhirnya istrinya orang disenengin karena nggak diilmuin. Rasa itu rasa senang, rasa susah, rasa sedih, rasa bahagia dan lain sebagainya. Ini rasanya disyahadatin apa? Asyhadu annahul haqq. Allah itu benar. Rasa ini punyanya Allah juga. Kita dikasih rasa itu punyanya Allah. Rasa senang itu anugerah, Pak. Makanya cinta itu anugerah. Anugerah dari mana? Dari Allah. Cinta itu ya. Makanya cinta itu kalau sampai ketika orang itu jatuh cinta, tai kucing itu rasa coklat. Karena apa? Cinta. Ya. Ini rasa, dirasa. Ini syahadatin. Kalau semuanya itu kita syahadatin, nggak mungkin kita itu nggak masuk surga. Pasti masuk surga. Tuh syahadat rasa. Asyhadu annahu haqq. Terus yang keenam syahadat iman. Iman ini kita kadang-kadang naik turun. Biar nggak naik turun iman kita selalu naik turun. Makanya Mu'adz bin Jabal itu ketika ditanya sama Rasulullah bekalnya apa? Bekalnya ketika berjuang, yaitu ittaqillah haitsuma kunta. Kamu takwalah kepada Allah di mana saja berada. Ini penting. Entah itu di kerjaan, entah itu di mana, iman tetap di bawah. Kadang-kadang di kerjaan iman ditaruh di rumah. Ini syahadatin. Asyhadu annahu ma'al iman. Kita itu kemana saja pakai iman. Iman jangan sampai dilepas.
Di kantor pakai iman, di jalan pakai iman. Kalau kita itu di jalan bawa iman, nggak bakal marah-marah. Disalib sama orang itu nggak apa-apa. Kalau kita kan senangnya marah-marah kan ya. Di jalan senangnya marah imannya lepas. Kadang-kadang nonjok orang dan lain sebagainya. Karena memang imannya lepas. Ya. Ini terakhir syahadat barzah. Ini penting banget. Biar kita itu nanti aman. Di kuburan ini biar aman. Ini diilmuin dari semenjak kita itu masih hidup berada di dunia. Bahwasannya syahadat barzah ini penting agar nanti ketika pertanyaan di dalam kubur, marrobuka dan lain sebagainya, aman kita. Asyhadu annal haqqal abdi ma'a sayyidi fi zamanin wahid. Itu bahwasanya kita semuanya nanti bersama Rasulullah. Saya itu bersama Rasulullah nanti aman semuanya ya. Insyaallah. Ini keimanan ini Pak, mulai dari pertama, dari raga sampai barzah, ini kita benar-benar syahadatin, benar-benar kita camkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak bakal kita itu nanti kena api neraka. Nah, tahu diri kita ya Allah. Ini susunan ya, susunan dari organ tubuh kita, mulai dari raga, mulai dari hati, mulai dari ruh, sukma, rasa, iman, barzah. Ini harus benar-benar kita pegang agar kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Masya Allah, benar ini kalau bisa jadi wali. Ini bisa ngimanin benar-benar. Nggak mungkin kita jadi orang nakal, mesti jadi iman. Orang yang luar biasa, raganya sudah beriman, hatinya beriman, ruhnya beriman, sukma beriman, rasa beriman, imannya tambah yakin. Barzah diimanin bahwasanya setelah kita semuanya di dunia akan ngeleng, akan masuk ke dalam barzah, di dalam kuburan. Nah, kita aja ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, iman wal Islam, iman kita tambah kuat ya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.